akan berbagi cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dalam hal ini saya menyiapkan sebuah tabel yang berada di kegiatan 9.3 pada paket Matematika SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2017 halaman 310, yaitu akan mengubah dari sebuah tabel menjadi diagram batang seperti tampak pada gambar 9.2. Tentunya cara mengolah dan menyajikan data dalam diagram batang ini saya akan menggunakan yaitu sebuah Office, yaitu PowerPoint. Baik, sebelum saya memulai dengan penjelasan lebih awal, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta komentar yang santun di bawah deskripsi ini. Baik, saya akan lanjutkan dengan pengertian di awal bahwa untuk mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, tentunya kita pahami diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Sehingga diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang itu dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sehingga sumbu tegak maupun sumbu datar nanti dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Biasanya ini yang menjadi kesulitan siswa. Kadang-kadang masih terjadi kesalahan pada skala baik pada sumbu datar maupun sumbu tegak yang jaraknya berbeda. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram batang seperti gambar 9.2 tentang jenis pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan sumbu datar, kemudian 0, 2, dan sampai 14 ini adalah yang disebut dengan banyak data atau banyak nilai. Baik, kita akan mulai bagaimana cara membuat diagram batang dari tabel tersebut. Nah, dari sini kita gunakan aplikasi Microsoft Office. Nah, dalam hal ini saya menggunakan Office PowerPoint 2016. Simak lebih lanjut. Baiklah, untuk membuat sebuah diagram batang dari tabel yang ada pada layar ini, di sini ada 8 jenis pekerjaan. Kemudian di paling kanan adalah menyatakan banyak pekerja. Kalau kita lihat jumlahnya 50. Bagaimana untuk membuat sebuah diagram batang menggunakan PowerPoint? Langkahnya adalah kita klik insert. Setelah itu kita arahkan ke chat. Kemudian di sini kita pilih kolom bagian pertama, kemudian kita klik di sini. Oke, sudah terpilih. Jadi yang dipilih bukan yang kedua tapi yang pertama, yaitu klaster kolom. Kalau kita lihat di sini ada 3 batang setiap kategori. Nanti kita akan membuat hanya 1 batang dalam setiap kategori. Oke, kita langsung oke saja. Kita tunggu sejenak. Di sini akan terhubung dengan sebuah isian data, yaitu yang mirip Excel, yaitu chat in Microsoft PowerPoint. Nah, oleh karena itu langkah pertama, karena kita hanya membutuhkan sebuah batang pada kategori, sehingga series 2 dan 3 kita blok, kemudian klik kanan, kemudian kita klik delete. Oke, sehingga di sini tampak batangnya hanya 1 setiap kategori. Baik, sekarang kita akan melengkapi beberapa data sehingga nanti akan tampak sebuah diagram batang yang kita harapkan seperti gambar seperti ini. Oke,
Sebelum itu pada bagian kiri kita membutuhkan sebuah kolom baru yaitu nomor. Caranya klik dulu, klik kanan pada kolom A, kemudian insert, kemudian kita ketikkan langsung di sini nomor, kemudian kita enter atau panah, kita ketik 1, kemudian 2. Nah, mungkin biar agak cepat kita blok, kita tarik langsung, kita butuhkan 8 kategori. Kemudian pada kolom B di sini adalah jenis pekerjaan. Kita langsung aja ketik jenis pekerjaan. Kita geser aja biar kelihatan tulisannya. Kemudian kita akan mengetikkan berikutnya pada baris 1 kolom C, yaitu banyak pekerja, ketik banyak. Selanjutnya saya akan mengetikkan ada 8 jenis pekerjaan. Mulai yang pertama kita ketik langsung pegawai negeri sipil. Nah, ini kita blok untuk mengubah huruf besarnya seperti N besar. Kemudian yang kerjaan kedua adalah pegawai swasta. Yang ketiga adalah TNI garis miring Polri. Kemudian yang keempat adalah BUMN. Yang kelima petani. Kemudian di sini karena yang tersedia hanya sampai 5, pasti akan muncul sebuah notifikasi, langsung saja oke. Nanti berikutnya langsung oke atau enter. Yang keenam yaitu setelah petani adalah nelayan, kita enter oke. Kemudian pedagang kita enter oke, enter juga. Yang 8 adalah lain-lain, kita enter oke. Nah, selanjutnya kita akan beri nilai. Kita geser dulu agar terlihat tabelnya. Untuk pegawai negeri sipil sini banyaknya adalah 12, langsung saja kita ketik 12. Kemudian pegawai swasta adalah 6. Kemudian TNI 8. Kemudian BUMN 6. Nah, kita lihat di sini sudah tampak tabelnya. Kalau kita perbesar, nah di sini kita akan melihat perubahan dari beberapa batang. Kalau kita lihat sudah tampak pegawai negeri sipil 12, pegawai swasta di sini 6, kemudian Polri 8, otomatis. Kita lanjutkan pada jenis pekerjaan berikutnya yaitu petani. Sini 10, kita langsung saja ketik ke sini petani 10, enter, oke aja nanti. Kemudian nelayan ada 2, kita enter. Kemudian pedagang 2, kemudian lain-lain 4. Oke. Nah, sehingga di sini sudah terlihat tabelnya. Kita cek sama. Karena sudah cukup, langsung saja kita close, kita tutup untuk tabel Excelnya karena sudah selesai. Baik, agar diagram batang ini lebih bagus kelihatannya, mirip, mungkin kita akan mengatur dengan beberapa ketentuan seperti pada di gambar di sini, yaitu jenis pekerjaan. Kemudian pada sumbu datarnya kita tulis jenis pekerjaan, kemudian sumbu tegaknya adalah banyak. Kita cek di sini. Nah, baik, tabelnya saya hapus dahulu, kita del.
Nah, setelah itu kita akan mengatur tampilan ini menggunakan chart design. Kita pilih quick layout, kita sesuaikan dengan yang ke-6 saja. Ya, kita klik yang ke-6. Di sini ada axis, langsung kita ketik jenis pekerjaan. Saya blok untuk memperbesar tulisannya, kemudian menggunakan Ctrl siku kanan hingga lebih besar. Kemudian axis kita ketik banyak, saya klik kotaknya untuk perbesar tulisan banyak. Kemudian di sini sudah tampak masing-masing diagram batang menggunakan warna yang sama. Agar lebih menarik, kita gunakan warna yang berbeda. Caranya, kalau kita klik di sini, di kotak ini akan terblok, terpilih seleksi semuanya. Karena menggunakan warna yang berbeda-beda, kita cukup klik satu saja di sini. Sini klik lagi satu, kemudian kembali ke format, kemudian pilih yaitu shape fill. Kita pilih warna lain, nah, misalkan kuning, kalau nampak, atau merah. Nah, merah. Selanjutnya yang kedua, juga kita klik kotak ini satu kali saja, gunakan warna misalkan hijau. Yang ketiga, klik lagi, kita gunakan warna yang lain, misalkan biru. Klik yang keempat, kita gunakan warna misalkan ini warna kuning. Kemudian yang ini tetap saja hijau, kita klik aja di sini nelayan dengan warna yang berbeda, misalkan ungu. Kemudian pedagang kita beri warna yang lain, misalkan warna ini red, merah muda. Yang terakhir kita warnai dengan misalkan warna coklat, ya, coklat, mungkin gold, warna emas. Kemudian agar tampilannya lebih lebar, mungkin di sini tampak, klik aja di sini kemudian kita del sehingga tampilannya lebih lebar. Kemudian pada judul ini kita ketikkan biar sama, yaitu jenis pekerjaan. Di sini mungkin kita bisa menambahkan keterangan lain, suatu desa pada tahun berapa dan seterusnya agar lebih jelas. Nah, tabel diagram batang telah tampil. Agar tidak mengganggu tampilan ini, mungkin kita ubah desainnya dengan warna yang lain. Ya, boleh seperti ini. Kita klik, kemudian apply to selected, ya, karena hanya part ini saja yang kita rubah sehingga tampilannya hampir mirip ini. Nah, kalau kita akan memberikan garis border, cukup kita pilih insert, kemudian shape, kemudian pilih warna rectangle rounded corner ini, klik, langsung drag pada daerah yang kita inginkan, misalkan di sini. Ya, kita geser, perbesar ke atas. Kemudian akan tampak untuk fillnya kita hapus di sini dengan cara klik shift, kemudian no fill. Kemudian warna online-nya bisa kita ubah warna yang lain, mungkin merah atau warna yang lain, mungkin hitam. Kita hitam. Kemudian ketebalannya bisa kita memilih dulu di sini. Nah, oke, di sini yang kita beri warna hitam. Oke. Ini cara membuat diagram batang dari sebuah tabel pada kegiatan 9.3. Silakan siswa-siswi yang kelas 7 bisa mencoba membuat sendiri, bisa dikirimkan lewat email dari
Ismail BHN 2015@gmail.com. Itulah cara menggambar diagram batang dari sebuah tabel yang telah diketahui. Itu saja yang dapat disajikan cara membuatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap mungkin kita akan melanjutkan membuat sebuah diagram yang lain, yaitu mungkin lingkaran, garis dan sebagainya, termasuk animasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.